Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 2017 ingin mengumpulkan tugas dari teknologi dan media BK. Di sini kelompok kami menggunakan media congklak dalam menurunkan tingkat kejenuhan belajar siswa. Sebelum kami memasuki kegiatan inti, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama dari saya yaitu Muhammad Hasib, bisa dipanggil Hasib. Saya Diana Vita Wilandari, bisa dipanggil Wilan. Saya Liliosa Herwianto, biasa dipanggil Liliosa. Saya Cindy Perdanasari, bisa dipanggil Cindy. Nah, setelah kita memperkenalkan masing-masing, kami akan melanjutkan kegiatannya yaitu dengan menjelaskan tentang congklak. Congklak adalah yaitu suatu permainan tradisional yang sudah jarang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, selain congklak itu yang kita ketahui adalah untuk buat berhitung, di situ banyak manfaatnya. Yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita sudah ketahui semua bahwasannya congklak itu banyak manfaatnya. Selain tentang congklak, kami di sini ingin mengaitkan tentang jenuh belajar siswa. Mengapa dengan jenuh belajar siswa? Yang kami ketahui bahwasannya di sekolah itu siswa belajar dengan media yang itu saja, baik dengan LCD, dengan papan tulis atau segala macam. Mengapa kami memasukkan media congklak ke dalam belajar siswa? Karena kami ingin menggunakan metode baru dengan sebuah media permainan congklak untuk menurunkan tingkat kejenuhan belajar siswa. Nah, mari kita lihat bagaimana cara bermain congklak tersebut. Saya akan menjelaskan tentang cara bermain congklak dalam mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama itu yang kita perlu siapkan, yang pertama ada congklak, yang kedua ada sebuah kartu yang berisi tentang materi kejenuhan belajar, dan yang terakhir yaitu ada biji congklak yang terbuat dari plastik atau batu-batuan. Nah, mari kita langsung saja bermain media ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara bermain sebuah congklak yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu pemain congklak dimainkan oleh kedua orang. Nah, tapi di sini itu kita itu membagi dua kelompok. Jadi dalam satu kelas itu kami akan bagi menjadi dua kelompok A dan B dengan perjumlahan separuh-separuh. Di dalam congklak ini yaitu terdapat 7 lubang kecil dan 2 lubang induk besar. Nah, sebelum kita memulai permainan, tiap siswa berjejer sesuai ketentuan mereka, dan orang pertama tim A dan tim B yaitu melakukan sweep agar dimana mereka yang memenangkan sweep itu bisa memilih memainkan duluan atau memainkan setelah pemain si A. Nah, selanjutnya kami akan memperagakan bagaimana cara bermain congklak yang sudah dimodif oleh kelompok kami, yaitu di mana setiap lubang induk tersebut terdapat kartu yang harus dijawab oleh pemain si A dan si B. Bagaimana caranya? Langkahnya akan dijelaskan oleh saudari Cindy. Setelah kelompok A dan kelompok B menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu, maka kelompok yang akan bermain terlebih dahulu akan mengambil biji di dalam salah satu lubang yang tersedia. Setelah orang pertama mengambil biji dari
dari salah satu lubang ini, maka orang tersebut akan mengitari lubang ini sampai ke lubang induk. Jika orang pertama telah melewati lubang induk, maka orang pertama tersebut wajib mengambil kertas yang ada di dalam lubang induk. Di dalam kertas tersebut terdapat pertanyaan yang berkaitan tentang kejenuhan belajar. Maka setelah orang pertama tersebut menjawab pertanyaan tersebut, orang belakangnya atau orang kedua wajib melanjutkan permainan yang tadi dimainkan oleh orang pertama. Begitu seterusnya. Nah, setelah semuanya udah selesai bermain dan semua pemain sudah membacakan kartu yang sudah disediakan, di situ terdapat pemain yang menang dan kalah. Ketika pemain yang menang, dia akan mendapatkan reward dari sisi konselor, dan pemain yang kalah akan mendapatkan sebuah hukuman, dan hukuman itu diberikan oleh pemain lawan atau si konselor tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya pemain tradisional yaitu bisa diaplikasikan dalam sebuah pembelajaran atau konseling kelompok dalam mengatasi masalah masing-masing. Dan media congklak ini tidak hanya untuk media berhitung dan sebagainya, karena media congklak ini banyak manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari atau masalah kita sehari-hari. Mari kita akan mempraktekkan sebuah media congklak tersebut dengan kita membagi tim A dan tim B. Saudari Liliasa dengan saudari Cindy dan saya dengan saudari Bulan. Silakan switch terdahulu. Aku ambil yang ini ya. Yang ini aja. Dan saya mati di induk. Jadi saya wajib menjawab pertanyaan yang ada di lubang induk. Dan sudah ada pertanyaannya. Selanjutnya teman saya dari kelompok A yaitu Cindy. Oh iya, saya mati selanjutnya dari kelompok B. Baik, sekarang giliran saya selaku kelompok B. Saya mengambil kertas pertanyaan karena saya melewati lubang induk. Dan permainan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok B, yaitu saudara Hasib. Saya akan melanjutkan permainan dari orang yang pertama dari kelompok B. Nah, karena saya sudah melewati lubang induk dari kelompok saya harus mengambil kartu yang sudah disediakan. Dan saya harus menjawab isi dari kartu tersebut. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui tentang cara permainan congklak ini. Karena congklak ini bukan congklak yang seperti biasanya, karena kelompok kami sudah memodifnya dengan memberikan sebuah kartu tentang materi kejenuhan belajar agar siswa
mengetahui bahwa dampak kejenuhan belajar itu sangatlah berdampak negatif pada diri siswa. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan video media pembelajaran dari kelompok kami.